welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mereview salah satu aplikasi belajar bahasa Inggris yang baru aja aku download di App Store. Nah, nama aplikasinya sendiri itu Learn English Grammar and Test. Di sini yuk kita coba buka dan review aplikasi ini bareng-bareng. Oke teman-teman, di sini sudah ada 4 tampilan menu, ada menu Start, Learn, Score, dan juga Medals. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kalau untuk Start itu ada gambar kertas dan juga alat tulis. Sepertinya ini untuk tesnya. Sementara kalau Learn itu lebih ke materi-materinya. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan soal, alangkah lebih baiknya kita ke Learn dulu untuk belajar materi-materinya. Oke teman-teman, di sini sudah ada 4 topik atau learning sections. Yang pertama ada grammar lessons, yang kedua ada vocabulary lessons, yang ketiga ada reading lessons, dan yang terakhir ada speaking lessons. Nah, kita mulai dulu dari grammar lessons-nya. Untuk grammar lessons-nya sendiri, terdapat banyak sekali topik pembelajaran. Oke, di sini ada 1 sampai 38 materi. Yang pertama ada present simple, present perfect, dan masih banyak lagi tensesnya. Di sini tensesnya sampai 12. Kemudian ada prepositions, idioms, adjectives, articles, nouns, use of some and any, use or shall and should, elder versus older, usual versus usually, make versus do, conjunctions, irregular verbs, and modal verbs. Jadi banyak sekali, kalian bisa baca dan buka-buka sendiri. Nah, untuk mengecek materinya seperti apa sih? Yuk kita mulai dari lesson 1, present simple. Oke, ini dia penampakannya. Di sini ada penjelasannya dan untuk apa sih present simple itu digunakan. Kemudian ada contohnya serta bagaimana pola kalimatnya. Oke, kita cek satu-satu dulu mulai dari pengertiannya. Apa sih present simple itu? Present simple itu kok jadi sample. Nah, di sini menurut materinya, present simple is the most basic and common tense in English language. Jadi present simple ini merupakan basicnya bahasa Inggris gitulah. Nah, we use present simple to first talk about things in general, to give an opinion, to give facts, say how often we do things, and to express habits. Jadi di sini fungsi atau kita menggunakan present simple itu ketika membicarakan tentang sesuatu yang umum secara general, atau ketika kita ingin memberikan opini, pendapat, memberikan fakta, penjelasan tentang apa sih yang akan kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, satu contohnya aku bacain untuk kalian, yaitu I work in a bank. Saya bekerja di bank. Nah, di sini kata yang ditandain dengan kata berwarna merah itu adalah kata kerjanya. Ya, jadi di sini kita menggunakan kata kerja. Nah, kemudian construction-nya, bagaimana sih cara membuat kalimatnya atau pola kalimatnya? Di sini ada 3 kalimat ya teman-teman, ada affirmatives, ada negatives, dan juga interrogatives. Jadi affirmatives itu adalah kalimat positif, negatif ya kalimat negatif, dan interrogatif itu adalah kalimat tanya. Untuk affirmative sendiri kita mulai dari subject, verb atau verb yang ditambahkan s dan ies. Nah, untuk penambahan verb itu sendiri kita sesuaikan dengan subjeknya apa. Misalnya jika subjeknya itu I, you, they, we, verbnya atau kata kerjanya itu tidak perlu ditambahkan s ya. Tapi
jika subjeknya itu adalah she, he, it, atau sesuatu yang berjumlah hanya satu saja, kita tambahkan s di kata kerjanya. Contoh, I speak, karena subjeknya I dan kata kerjanya speak, tidak ditambahkan s. She likes cake, subjeknya she, maka kata kerjanya kita tambahkan s, likes. Kemudian they sing, subjeknya itu lebih dari satu dan kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat negatif kita mulai dari subjek, kemudian do atau does, lalu kita tambahkan not dan kata kerja. Contoh, I do not drive. She does not talk to Thomas. They do not work on Sunday. Nah, di sini kita berpatokan juga pada subjeknya apa. Misalnya, I, you, Dewi itu menggunakan do, sementara she, he, it atau yang berjumlah hanya satu itu does, menggunakan does ya teman-teman. Terakhir adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya. Kita mulai dari do atau does, lalu subjek dan kemudian kata kerjanya apa. Contoh, do you drive? Does he play tennis? Does she go to college? Next. Itu aja untuk present simple materinya. Menurut aku materinya sangat mudah untuk dipahami ya teman-teman. Kita back dulu. Nah, ini masih banyak juga materi-materi yang bisa kalian lihat sendiri ya. Kita buka tipis-tipis, contohnya seperti adjectives. Nah, ini di sini sama seperti tadi, ada penjelasannya secara umum, kemudian ada tipe adjektifnya itu seperti apa, possessive adjective itu seperti apa, demonstrative adjective itu seperti apa, dan juga contoh-contohnya. Kalian bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik lain selain grammar. Kita kembali lagi. Di sini ada vocabulary lessons, reading lessons, dan juga speaking lessons. Kita ke vocabulary lessons dulu ya teman-teman. Oke, untuk kosakata sendiri ini terbagi dari banyak judul juga. Yang pertama ada British versus American, animals, food, jobs, sentence mark, capital letters, ABC, nations, basic math, the time, numbers, calendar, music instruments, car parts, men clothes, women clothes, barber shop, transport, school, toolbox, weather, colors, money, human body, doctors, gym, kitchen, and flowers. Nah, di sini masih ada yang belum berwarna, berarti belum bisa dibuka. I don't know kapan bisa dibukanya, apakah setelah kita mempelajari semua vocabulary yang berwarna ini dulu baru yang tidak berwarna itu bisa dibuka, atau setelah aplikasinya di-upgrade. Kalian bisa coba aja sendiri. Nah, di sini kita belajar yang basic-basic aja dulu ya teman-teman. Kita mulai dari ABC. Nah, ABC ini kan alfabet yang pastinya kalian udah tahu apa itu alfabet. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. The English alphabet has 26 letters. Jadi alfabet dalam bahasa Inggris itu ada 26 huruf. Sama ya kayak kita dari A sampai Z. Nah, each letter can be written in both uppercase or lowercase. Jadi setiap hurufnya itu bisa ditulis dengan huruf besar dan juga huruf kecil. Ada contohnya di sini. Dan these letters can be split into vowels and consonant. Jadi letters ini juga terbagi menjadi dua, yaitu vowels dan juga consonants. Vowels is a speech sounds made by the vocal cords. Jadi vowels itu adalah huruf vokal ya teman-teman, seperti A, E, I, O, U. Consonants itu a consonant is a speech sounds that is not a vowels. Consonants in English are any other letters than the vowels above. Jadi huruf konsonan itu adalah huruf selain huruf vokal. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Untuk penyebutan letters names-nya ada
how to say that? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Nah, di sini ada lagunya juga. Kalian bisa pelajari juga how to say letter names in English, oke? Nah, udah cukup kita berkenal dengan alfabet. Menurut kalian gimana? Penjelasannya menurut aku menarik karena jarang sekali ada orang yang menjelaskan tentang alfabet, mulai dari pengertiannya, terus apa itu kalimat vokal, vowels atau consonants, dan bagaimana cara membacanya. Kita kembali lagi ke menu awal, bukan ke menu awal tapi ke menu kosakatanya. Nah, di sini masih banyak ya teman-teman kosakata yang bisa kita pelajari. Mungkin kita intip-intip sedikit untuk numbersnya, karena numbers juga salah satu basic. Oke, jadi ini dia penjelasan untuk numbersnya. In English we use Arabic numbers. At the end of the lesson we add the Roman numbers. In English we speak about cardinal and ordinal numbers. Oke, jadi kesimpulannya dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua ya, ada yang namanya cardinal numbers dan ada juga ordinal numbers. A cardinal numbers is a number that says how many of something there are. Jadi untuk cardinal itu kita kita menggunakannya untuk melihat atau mengatakan berapa sih banyaknya gitu kan. Kemudian kalau ordinal numbers itu is a number that tells the position of something in a list. Jadi kalau untuk ordinal sendiri untuk melihat atau mendeskripsikan tentang posisi di dalam sebuah daftar. Nah, ini contohnya. Misalnya untuk cardinal ya. Cardinal numbers itu seperti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau seandainya ordinal numbers itu seperti first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Jadi di ujungnya itu untuk first ada ST biasanya kan kalau kita lihat ranking. Oke, mungkin nanti aku bakalan bahas ini juga di video lain selain ini untuk lebih memperdalam tentang ordinal dan cardinal numbers. Nah, ini sampai 100 ya contohnya ya. Wow. Nah, di sini tadi kan disebutkan ada Roman numerals. Jadi ini angka Romawi ya. Cukup membantu. Keren. Oke, next kita kembali lagi ke menunya. Oke, jadi ini banyak sekali ya teman-teman. Kalau seandainya aku bahas satu-satu kayaknya videonya akan menjadi sangat panjang. Kalau seandainya kalian pengen aku bahas satu persatu bersama dengan contohnya, aku buat video tersendiri setiap topik, gimana menurut kalian? Komen di bawah kalau setuju. Oke, kita kembali lagi ke menu lessons-nya ya. Nah, di sini masih tinggal 2 nih, ada reading lessons dan juga speaking lessons. Oke, seperti yang kita tahu kalau reading itu kan membaca, yang pastinya kita akan bertemu dengan teks-teks panjang. Kemudian kalau speaking itu tentang berbicara. Kita mulai dulu, kita intip dulu untuk menu reading lessons-nya. Nah, ini dia topik-topik bacaannya, berat-berat ya teman-teman ya. Oke, kita coba pilih yang agak ringan. Mungkin kita akan pilih dinosaurus. Kira-kira topik tentang dinosaurus ini gimana nih? Oke. Ini dia contohnya, kalimatnya, teksnya, bacaannya lumayan panjang untuk melatih kita membaca dalam bahasa Inggris. Kalau kalian suka membaca untuk melatih speaking kalian juga bisa. Kalau menurut aku mah, kita back lagi. Dan ini masih banyak lagi bacaan-bacaan yang bisa kalian baca untuk melatih lidah kalian berucap dalam bahasa Inggris. Menurut aku worth it to try. Kalian boleh banget untuk mencoba. Dan kita kembali lagi. Oke, terakhir nih ada speaking lessons.
Nah, speaking lessons ini mungkin lebih ke cara bagaimana kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti how to say hello untuk menyapa orang, introductions untuk memperkenalkan diri atau orang lain mungkin, goodbye untuk berpamitan, giving advice bagaimana sih cara untuk memberikan nasihat atau saran, kemudian thank you gimana cara berterima kasih dalam bahasa Inggris. Ya, ini berupa materi juga, ada 21 materi di sini. Kita mungkin akan coba introductions. Oke, sangat simple, nggak bisa dinaik turunkan lagi, hanya segini aja materinya. Kita coba baca. In English, we use standard phrases for formal greetings, introductions, or goodbyes. For informal phrases, it's up to you and your friends how to communicate. Oke, jadi di sini untuk penjelasan umumnya dalam bahasa Inggris itu ada beberapa standar frasa yang digunakan untuk menyapa, berkenalan, dan juga berpamitan. Untuk informal frasa itu terserah kita dan teman kita ketika kita berkomunikasi. Jadi it's up to you. Lebih ke bahasa gaul atau bahasa sehari-hari aja gitu. Nah, di sini ada 2 contoh, formal introductions dan juga informal introductions beserta dengan responnya. Kita baca untuk formal introduction-nya. Dear Mr. President, I would like to introduce you to my wife, Nicole. Lalu responnya, it's a pleasure to meet you, Nicole. I heard a lot about you. Oke, ini untuk formal ya, jadi lebih bahasanya itu lebih sopan seperti itu. Kemudian untuk informal introductions, Hi, I'm John. Kemudian responnya, I'm Mary. Nice to meet you, John. Contoh kedua, Hey Ann, this is my brother, Paul. Responnya, Hi Paul, nice to meet you. Oke, di sini ada 2 contoh informal introduction ya. Yang pertama itu dia memperkenalkan diri, dan yang kedua itu dia memperkenalkan orang lain ya. Jadi ini menurut aku materinya juga sederhana dan mudah dipahami. Kita back lagi. Oke, di sini ada banyak sekali contoh ya gimana cara berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi mungkin kita intip materi lain lagi sedikit aja. Aku penasaran nih tentang time. Gimana sih cara membicarakan tentang waktu? Oke, wah cukup panjang ya teman-teman. Ini bisa kalian baca sendiri nanti. Kita intip aja. Oke, kalaupun kita mau bahas mungkin di video selanjutnya. Back lagi. Oke, karena kita sudah cukup belajarnya, gimana kalau kita coba untuk start testnya? Kita coba ngetes nih tentang pengetahuan kita. Nah, di sini kita sudah ke menu tes. Karena kita tadi udah belajar tentang present simple, ada baiknya kita belajar lagi yuk tentang present simple tesnya. Oke, nah ini untuk penampakan tes present simple-nya. Ada banyak sekali soalnya. Kemudian waktunya juga sudah berjalan, sudah 9 detik. Nah, coba kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Okay. Tim blank 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 too often. Oke, karena ini present simple, fokusnya kita jangan beralih ke tenses lain. Antonio rarely visits his family. Susan doesn't like vegetables. Vegetarians don't eat meat. I listen to the radio every morning. Mary drives a blue car. How does the computer work? My husband reads the newspaper every day. William speaks German very badly.
This car costs. It often rains in London. Water boils. The journey takes 5 hours. Andrew loves chocolate. I like swimming. The train leaves at 6 o'clock. Where does Andrew come from? I smell something burnt. George and his brother usually wash the family car. They are poor parents. I often drink coffee. The sun rises in the east. Earth is the third planet from the sun. The hotel swimming pool opens at 6 every morning. Does she dance often? The Panama Canal connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. John always forgets his wallet. Anne and Paul go to the same school. Am I correct? John always takes his umbrella. Oke, jadi aku udah menyelesaikan dalam kurun waktu 4 menit 20 detik. Oke, kita kirim. Aku benar 30 dari 30 dan 100% sukses mendapatkan gold medal. Oke, jadi kalau kalian pikir aku udah jawab pertanyaannya dulu baru aku bahas bareng-bareng kalian, makanya bisa bener semua, itu salah banget teman-teman. Sekarang kita coba new test lagi. Nih, kita sudah di sini. Kita choose tes present simple di tes yang sama. Soalnya berbeda. Jadi soalnya itu beda dengan yang aku kerjakan. Kalau seandainya pun aku udah ngerjakan soalnya duluan, terus aku coba record, bahas sama-sama bareng kalian, soalnya itu nggak sama teman-teman. Bisa kita cek nih ke bawah. Nih, she in Sydney. Tadi nggak ada kan soal kayak gitu. Nah, kalian bisa cek aja. Oke. Kalaupun mungkin ada soal yang sama, itu paling 1 atau 2 soal saja. Selebihnya itu berbeda. Nah, kalau kalian tanya, kira-kira apakah soalnya setiap kali kita pengen belajar lagi atau pengen ngerjain lagi, apakah akan ketemu soal yang sama atau berbeda terus nih kalau kita coba terus? Kalau menurut aku, mungkin kalian akan bertemu dengan soal yang sama. Tapi kalian juga kemungkinan akan bertemu dengan soal yang 100% berbeda gitu. Ya, tapi kalau untuk kembali ke soal yang sama, misalnya aku baru ngerjain nih, terus aku kerjain lagi yang kedua kali, kemungkinan aku nggak akan ketemu soal yang sama di soal sebelumnya gitu. Mungkin akan berbeda, atau mungkin setelah 3 atau 4 kali percobaan baru kita ketemu soal yang sama lagi, seperti itu teman-teman. Jadi ini aku nggak kerjain lagi, aku cuma nunjukin ke kalian aja kalau seandainya soalnya itu bisa berganti, supaya kalian nggak bosan, supaya kalian kalau pengen coba lagi dan lagi atau pengen praktis setelah kalian, misalnya kalian mendapatkan skor yang masih kurang atau masih banyak salahnya, kalian pengen coba lagi ya silahkan gitu. Oke, kita back. Nah, di sini kita sudah ke menu lagi. Nah, sudah 4 ya, jadi kita bisa lihat skor kita tadi. Nah, ini tadi kalian bisa lihat, ini aku udah ngerjainnya kapan, berapa lama. Kemudian untuk medalsnya ini, nah ini medals yang udah aku dapatin ada 3 ya. Lah, goldku mana? Kan tadi aku dapat gold deh yang 100%. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu mah, nggak masuk ya goldnya. Oke.
Jadi itu aja teman-teman untuk review English Grammar Test kita kali ini. Menurut kalian gimana? Apa kalian tertarik untuk mendownloadnya untuk belajar di aplikasi ini? Kalau tertarik silahkan download aja. Kalau menurut aku ini aplikasi lumayan membantu untuk kita pemula ya, karena materinya itu sangat mudah untuk dipahami, tidak berat dan juga simple banget. Jadi kalau untuk pemula aku rasa kalian pantas dan layak ya untuk mendownload aplikasi ini. So itu aja mungkin video review kali ini. Next kita bakalan review aplikasi apa lagi nih. Oke, see you in the next video. Bye bye.